Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Pengaruh Auditor Responsibility, Professional Skeptis, dan Internal Control terhadap Fraud Detection. Baik, langsung saja ke penjelasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ugi Kartika Dewi, NIM 149. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Audit atas laporan keuangan adalah penilaian terhadap suatu perusahaan atau badan hukum lainnya sehingga mendapatkan pendapatan yang independen. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk mendapatkan tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Skeptisme profesional didefinisikan sebagai sikap tidak percaya dengan mudah terhadap bukti audit yang diberikan oleh pihak manajemen. Perilaku ini selalu mempertanyakan bukti audit secara kritis. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tanggung jawab, terutama mendeteksi tindak kecurangan. Biasanya auditor itu mempersiapkan dan melaksanakan rencananya, menetapkan frekuensi audit, subjek pemeriksaan, dan lingkup audit. Untuk mencapai tujuannya, audit itu menguji dan mengevaluasi pelaksanaannya, pengendalian internal, dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka kita menyimpulkan ada 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh tujuan audit terhadap laporan keuangan. Yang kedua yaitu bagaimana tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Yang ketiga yaitu bagaimana tanggung jawab auditor terhadap laporan keuangan audit. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menetapkan tujuan audit terhadap laporan keuangan audit. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Fraud. Fraud merupakan suatu tindakan kriminal yang mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu dengan kecerdikannya guna mendapatkan keuntungan pribadi dari orang lain melalui salah saji dalam penyajian laporan keuangan. Audit responsibility, bahwa auditor bertugas untuk bertanggung jawab memperoleh keyakinan yang mencukupi atas audit laporan keuangan yang terbebas dari salah saji material serta mendeteksinya terjadinya fraud. Profesional skeptisme. Sikap skeptisme profesional yaitu sikap yang mempertanyakan pikiran bersikap waspada terhadap kondisi yang memungkinkan terjadinya salah saji material pada suatu laporan keuangan yang dikarenakan error ataupun fraud, serta penilaian yang kritis atas bukti audit. Internal control. Menurut ISA 315 tahun 2009, internal control merupakan proses yang dibuat dan dijaga oleh perusahaan guna memberikan jaminan wajar atas pencapaian tujuan perusahaan yang berhubungan dengan kendala laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Oke, kita akan membahas poin pertama, yaitu tujuan dari audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk menyatakan suatu pendapat terhadap laporan keuangan. Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh IAI, diharapkan mampu menjawab kewajaran laporan keuangan perusahaan. Oke, tujuan umum dari auditor laporan keuangan yaitu untuk menyatakan suatu pendapat dari hasil temuan yang dilakukan oleh auditor untuk menyatakan bahwasanya apakah laporan keuangan itu wajar, apakah
dinyatakan tidak wajar. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Menurut Sartono 2014, manajemen memiliki tanggung jawab atas kualitas, integritas, dan juga keandalan pada proses pelaporan keuangan serta penyajian yang wajar atas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Manajemen juga bertanggung jawab atas pencegahan dan pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, manajemen memiliki tanggung jawab untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang sehat, dan manajemen memiliki tanggung jawab untuk membangun serta memelihara suatu pengendalian internal dan melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan juga melaporkan transaksi dalam laporan keuangan. Selain itu, manajemen juga memiliki tugas, yaitu untuk mendesain dan mengimplementasikan suatu pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pengendalian tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau kesalahan baik dalam pencatatan ataupun dalam penyajian laporan keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan poin 3, yaitu tanggung jawab auditor, di mana seorang auditor harus bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan audit, di mana tujuan auditor sendiri yaitu memperoleh keyakinan secara memadai dari laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut sudah terdapat adanya salah saji, baik salah sajinya itu disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tidak hanya itu saja, seorang auditor juga memiliki tanggung jawab bisa dalam hal terpengaruh skeptisme, profesionalisme, di mana hal itu seorang auditor yang sangat signifikan dalam tanggung jawabnya, dan juga dalam merencanakan dan menjalankan audit untuk mendeteksi apakah adanya kecurangan di dalam laporan keuangan tersebut. Selain itu, tanggung jawab auditor juga dipengaruhi oleh sikap independensi, di mana sikap independensi ini memiliki tingkat pengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan dalam laporan keuangan yang biasanya disebabkan oleh salah saji material. Lanjut pembahasan pada poin yang keempat, menetapkan tujuan audit, di mana tujuan audit ditetapkan dalam beberapa hal yang akan selalu berkaitan dengan laporan keuangan, di mana poin yang pertama yaitu menentukan laporan keuangan yang sudah diaudit dan disusun sesuai dengan aturan prinsip-prinsip akuntansi. Lanjut, poin yang kedua dalam menetapkan tujuan audit yaitu menentukan tingkat seseorang audit atas beberapa hal, mulai dari kepatuhan entitas terhadap hukum, kebijakan yang sudah ditetapkan, serta rencana dan prosedur. Yang ketiga yaitu menilai keandalan laporan keuangan. Yang keempat, menilai pengendalian internal. Dan yang kelima, menilai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya, kesimpulan. Manajemen memiliki tanggung jawab atas kualitas, integritas, serta keandalan dan penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan manajemen juga bertanggung jawab atas pendeteksian dan pencegahan fraud yang akan terjadi dalam proses laporan keuangan. Auditor juga menganggap sikap skeptisme sangat penting dalam mencari bukti yang menjadi dasar untuk memberikan opini audit, karena tanggung jawab terpengaruh dalam skeptisme profesional. Dalam menetapkan tujuan audit, harus menentukan apakah laporan keuangan telah sesuai dengan aturan dan tingkat kepatuhan sudah sesuai dengan hukum, serta menilai keandalan, pengendalian internal, dan efisien dan keefektifan dalam menggunakan sumber daya. Dari materi ini itu ada dua. Yang pertama, untuk mencari bukti yang akan dijadikan dasar dalam memberikan opini, itu auditor harus melakukannya dengan tanggung jawab, dan auditor juga harus mempertahankan sikap independensi agar dapat mendeteksi terjadinya fraud dalam laporan keuangan. Dan yang kedua,
pihak manajemen juga harus meningkatkan integritas dan tanggung jawab saat bekerja, sehingga kemungkinan terjadinya fraud dalam laporan keuangan itu bisa cepat terdeteksi atau bisa dicegah.